Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang semangat. Bagaimana kabar anak-anak pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya? Sehat. Sudah makan? Dah. Bagus. Baik anak-anak semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini tentang Quran Surat At-Tin, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Nah, silakan Arya, ketua kelas, siapkan teman-temannya untuk baca doa. Silakan. Syok, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kepahaman. Amin. Beri salam ke Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Siapa yang sudah hadir pada pagi hari ini? Faiz. Ada yang tahu kabar Faiz bagaimana? Enggak tahu. Sakit? Enggak. Tino? Enggak tahu nggak baca apa mungkin nak. Nah, baik. Baiklah anak apa yang Bapak sayangi, pagi hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan kita belajar Surat At-Tin ini, anak Bapak boleh lihat ke depan, perhatikan ke depan. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita adalah untuk membiasakan diri membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi setelah belajar surat At-Tin ini nanti anak apa akan terbiasa membaca surat At-Tin ini baik di sekolah, di rumah maupun sedang sholat. Ya. Nah, kemudian nanti setelah kita belajar, anak apa juga diharapkan bisa mengartikan surat At-Tin. Tahu artinya surat At-Tin itu. Jadi kalau kita sudah kelas 5 ini, di samping kita belajar baca suratnya, menghafalnya, kita juga harus tahu artinya supaya kita lebih paham. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan makna daripada arti yang terkandung dalam surat At-Tin. Yang terakhir, mendemonstrasikan bacaan dalam surat At-Tin dengan tartil. Mendemonstrasikan, tahu anak apa artinya apa? Mempraktekkan membaca ke depan nanti. Nah, bisa jadi ya Pak tunjuk atau siapa yang sudah hafal nanti setelah kita belajar, akan kita praktekkan ke depan. Paham semua? Paham? Nah, yang lebih penting lagi kalau kita belajar baca Quran itu, terutama surat At-Tin ini, sudah pasti kita nanti akan mendapat pahala. Apalagi hafal oleh anak apa? Dibaca setiap hari di rumah. Itu pahalanya insyaallah besar. Oke. Nah, kemudian sebelum kita belajar membaca bersama-sama, pengetahuan tentang surat At-Tin itu dulu yang harus anak apa ketahui. At-Tin itu artinya buah tin. Apa arti At-Tin? Buah tin. Jadi kalau ada pertanyaan baik di soal sekolah ataupun di rumah, mana tahu kan ada orang iseng-iseng bertanya, kamu tahu enggak surat At-Tin? Tahu lah. Apa artinya? Buah tin. Kenapa udah paham? Ingat, masukkan langsung ke kepalanya bahwa At-Tin artinya buah tin. Apa arti At-Tin, Aldo? Buah tin. Wah, bagus. Jangan melengah ya. Kemudian surat At-Tin itu di dalam Al-Quran terletak pada urutan
surat yang ke-95. Surat yang keberapa? 95. Dari jumlah surat dalam Quran yang 114 itu, pertama surat Al-Fatihah, terakhir surat An-Nas, yang ke-95 surat At-Tin. Ingat itu. Surat apa yang ke-95? At-Tin. Harus cepat-cepat diingat. Kemudian surat At-Tin itu ada 8 ayat. 8 ayat. Nanti kita coba praktekkan. Dan surat At-Tin itu Allah turunkan di Mekah. Mana turunnya? Mekah. Kalau surat yang turun di Mekah namanya surat Makiyah. Ya. Surat yang turun di Mekah namanya surat Makiyah. Ya. Ada paham? Paham yang ada di depan nih? Ingat? Nanti kalau Pak tanya bisa jawab? Bisa. Bagas. Berapa jumlah ayat surat At-Tin tadi? 8. Desti, apa arti At-Tin? Buatin. Ilut, di mana turun surat At-Tin? Mekah. Ini karena masih ada di depan. Nanti kalau sudah Pak tutup layarnya, hafal? Insya Allah. Makanya cepat-cepat diingat ya. Nah, Surah At-Tin. ya. Lihat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lihat. Ikuti dalam hati langsung supaya cepat Demi hafalnya. buah tin dan buah zaitun. Dan demi bukit Sinai. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perhatikan tajwidnya juga. Wattini wazzaitun. Semua. Waturi sinin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin.
taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Asfala safilin. Ulangi, ada yang salah tadi. Lihat ke depan. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Baca. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Baca. Alaisallahu biahkamil hakimin. Baca. Alaisallahu biahkamil hakimin. Apa dulu? Tatu atin. Iya bagus, tepuk tangan. Nah, tolong diisi lembar jawaban ini dulu. Bapak sudah siapkan. Bapak berikan waktu lebih kurang 15 menit menjawab soal yang Pak berikan. Ya. Keluarkan pensilnya. Tulis namanya di atas ya. Nah, sudah selesai Bapak semua? Sudah. Nah, baik, sekarang kita periksa, langsung kita bahas. Ya. Nomor 1. Surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? 8. Bagus. Nah, mana yang betul? Anak Pak betulkan.
Yang salah disalahkan. Coba tunjuk tangan yang betul jawabannya. Wah, pintar. Bagus. Nomor 2. Terjemahan dari ayat wattini wazzaitun. Apa? Demi makin dan zaitun. Oh, bagus. Betul kan? Coba tunjuk tangan apa yang betul. Pintar. Demi buah tin dan buah tuan. Arya tolong dikumpulkan. Kumpulkan jawaban-jawabannya. Nah, silakan siapa yang mau bertanya. Nah, Ahmad, yang nomor 5 tadi. Sama nomor 3. Bagus. Oh, tentang mat tadi ya. Ini Pak singgung dulu. Kita sudah pernah juga belajar ya tentang beberapa mat. Adanya mat arid lis sukun. Ya, tadi jawabannya mat arid lis sukun. Nah, mat arid lis sukun itu artinya mat asli. Ya, mat asli itu kan ada waw mati, ada alif saksi, ada ya mati. Itu kan mat asli tuh. Ya. Tapi letaknya di ujung kalimat, di ujung ayat. Nah, kalau mat asli itu letaknya di ujung ayat, itu namanya mat arid lis sukun. Seperti soal yang Pak berikan tadi. Mungkin lupa ya. Nah, wattini wazzaitun. Nah, wazzaitun kan ada waw mati itu. Nah, dia letaknya di akhir ayat. Artinya namanya mat arid lis sukun. Jadi minggu depan ada apa harus hafal surat At-Tin. Kemudian latihan menulis surat At-Tin ya. Nah, pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan coba latihan menulis surat At-Tin lagi. Nah, sampai di sini materi Quran surat At-Tin kita pada pagi hari ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa surat At-Tin itu adalah surat yang ke berapa? 95. Apalagi kesimpulannya? Selain surat At-Tin, surat yang ke-95 apa lagi? Ini keras lah ngomongnya. Nah, surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Apa lagi? Tergolong dari surat Makkiyah. Bagus, Arman. Yang lain? Diturunkan di Mekah. Yang lain? Ilut. Mantap Ilut. Nanti bisa Ilut juara kelas. Tepuk tangan dulu untuk Ilut. Nah, At-Tin artinya buah. Tin ada lagi? Hah? Tergolong surat Makkiyah. Nah, baik hari ini itu saja materi kita. Sudah kita simpulkan tadi. Kemudian materi kita berikutnya kita akan hafalkan surat At-Tin dan kita akan belajar menulis surat At-Tin. Nah, silakan kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terakhir kita semuanya rapikan tempat duduknya dulu dengan alif, ba, ta, sa, mim. Semangat? Semangat? Ya, semangat. Baik, sampai berjumpa kembali pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.